Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lembah Ngesot. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan cerita Calon Arang. Oke, kita mulai saja ceritanya. Pada suatu masa di kerajaan Daha yang dipimpin oleh Raja Airlangga, hidup seorang janda yang sangat bengis. Ia bernama Calon Arang. Ia tinggal di desa Girah. Calon Arang adalah seorang penganut sebuah aliran hitam, yakni kepercayaan sesat yang selalu mengumbar kejahatan memakai ilmu gaib. Calon Arang mempunyai seorang putri bernama Ratna Manggali. Karena putrinya telah cukup dewasa dan Calon Arang ingin Ratna Manggali tidak mendapatkan jodoh, maka ia memaksa beberapa pemuda yang tampan dan kaya untuk menjadi menantunya. Karena sifatnya yang bengis, Calon Arang tidak disukai oleh penduduk Girah. Tak seorang pun pemuda yang mau memperistri Ratna Manggali. Hal ini membuat marah Calon Arang. Ia berniat membuat resah warga desa Girah. "Kerahkan anak buahmu, cari seorang anak gadis hari ini juga. Sebelum matahari tenggelam, anak gadis itu harus dibawa ke Candi Durga," perintah Calon Arang kepada Kerakah, seorang anak buahnya. Kerakah segera mengarahkan cantrik-cantrik Calon Arang untuk mencari seorang anak gadis. Suatu pekerjaan yang tidak terlalu sulit bagi para cantrik Calon Arang. Sebelum matahari terbit, anak gadis yang malang itu sudah berada di Candi Durga. Ia meronta-ronta ketakutan. Lepaskan aku, teriaknya. Lama-kelamaan anak gadis itu pun lelah dan jatuh pingsan. Ia kemudian dibaringkan di altar persembahan. Tepat tengah malam yang gelap gulita, Calon Arang mengorbankan anak gadis itu untuk mempersembahkan kepada Betari Durga, Dewi Angkara murka. Kutukan Calon Arang menjadi kenyataan. "Banjir, banjir!" teriak penduduk Girah yang diterjang aliran Sungai Brantas. Siapapun yang terkena percikan air Sungai Brantas pasti akan menderita sakit dan menemui ajalnya. "Hahaha, siapa yang berani melawan Calon Arang? Calon Arang tak terkalahkan." Demikian Calon Arang menantang dengan sombongnya. Akibat ulah Calon Arang itu, rakyat semakin menderita. Korban semakin banyak. Pagi sakit, sore meninggal. Tidak ada obat yang dapat menanggulangi wabah penyakit aneh itu. "Apa yang menyebabkan rakyatku di desa Girah mengalami wabah dan bencana?" tanya Prabu Airlangga kepada Paman Patih. Setelah mendengar laporan Paman Patih tentang ulah Calon Arang, Prabu Airlangga marah besar. Genderang perang pun segera ditabuh. Mahapatih kerajaan Daha segera menghimpun prajurit pilihan. Mereka segera berangkat ke desa Girah untuk menangkap Calon Arang. Rakyat sangat gembira mendengar bahwa Calon Arang akan ditangkap. Para prajurit menjadi bangga dan merasa tugas suci itu akan berhasil berkat doa restu seluruh rakyat. Prajurit kerajaan Daha sampai di desa kediaman Calon Arang. Belum sempat melepaskan lelah dari perjalanan jauh, para prajurit dikejutkan oleh ledakan-ledakan menggelegar di antara mereka. Tidak sedikit prajurit Daha yang tiba-tiba menggelepar di tanah tanpa sebab yang pasti. Korban dari prajurit Daha terus berjatuhan. Musuh mereka mampu merobohkan lawannya dari jarak jauh. Kekalahan prajurit Daha membuat para cantrik, murid Calon Arang bertambah ganas. "Serang, serang terus!" seru para cantrik. Pasukan Daha porak-poranda dan lari pontang-panting menyelamatkan diri. Prabu Airlangga terus mencari cara untuk mengalahkan Calon Arang. "Untuk mengalahkan Calon Arang, kita harus menggunakan kasih sayang," kata Empu Barada dalam musyawarah kerajaan. Kekesalan Calon Arang disebabkan belum ada seorang pun yang bersedia menikahi putri tunggalnya. Empu Barada meminta Empu Bahula agar dapat membantu dengan tulus untuk mengalahkan Calon Arang. Empu Bahula yang masih lajang diminta bersedia memperistri Ratna Manggali. Dijelaskan bahwa dengan memperistri Ratna Manggali, Empu Bahula dapat sekaligus memperdalam dan menyempurnakan ilmunya. Akhirnya, rombongan Empu Bahula berangkat ke desa Girah untuk meminang Ratna Manggali. "Aku sangat senang mempunyai menantu seorang empu yang rupawan." Calon Arang terkekeh gembira. Maka diadakanlah pesta pernikahan besar-besaran selama 7 hari 7 malam. Pesta pora yang berlangsung itu sangat menyenangkan hati Calon Arang. Ratna Manggali dan Empu Bahula juga sangat bahagia. Mereka saling mencintai dan mengasihi. Pesta pernikahan telah berlalu, tetapi suasana gembira masih meliputi desa Girah. Empu Bahula memanfaatkan saat tersebut untuk melaksanakan tugasnya. Di suatu hari, Empu Bahula bertanya kepada istrinya, "Dinda Manggali,
Apa yang menyebabkan Nyai Calon Arang begitu sakti? Ratna Manggali menjelaskan bahwa kesaktian Nyai Calon Arang terletak pada kitab sihir. Melalui buku itu ia dapat memanggil Betari Durga. Kitab sihir itu tidak bisa lepas dari tangan Calon Arang. Bahkan saat tidur, kitab sihir digunakan sebagai alas kepalanya. Empu Bahula segera mengatur siasat untuk mencuri kitab sihir. Tepat tengah malam, Empu Bahula menyelinap memasuki tempat peraduan Calon Arang. Rupanya Calon Arang tidur terlalu lelap. Karena kelelahan setelah selama 7 hari 7 malam mengumbar kegembiraannya, Empu Bahula berhasil mencuri kitab sihir Calon Arang dan langsung diserahkan ke Empu Barada. Setelah itu, Empu Bahula dan istrinya segera mengungsi. Calon Arang sangat marah ketika mengetahui kitab sihirnya sudah tidak ada lagi. Ia bagaikan seekor badak yang membabi buta. Sementara itu, Empu Barada mempelajari kitab sihir dengan tekun. Setelah siap, Empu Barada menantang Calon Arang. Sewaktu menghadapi Empu Barada, kedua belah telapak tangan Calon Arang menyemburkan jilatan api. Begitu juga kedua matanya. Empu Barada menghadapi dengan tenang. Ia segera membaca sebuah mantra untuk mengembalikan jilatan dan semburan api ke tubuh Calon Arang. Karena kitab sihir sudah tidak ada padanya, tubuh Calon Arang pun hancur menjadi abu dan tertiup kencang menuju ke arah laut selatan. Sejak itu, Desa Gira menjadi aman tentram seperti sedia kala. Oke, ceritanya sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya makin bersemangat membacakan cerita yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.